bisa dilihat yang pertama itu sejenis tempat yang berbentuk seperti ember, tapi terbuat dari koran. Yang kedua itu ada piring yang terbuat dari rotan. Yang ketiga itu adalah kipas tradisional orang Sunda atau disebut juga hihit. Nah, untuk yang pertama itu ada gambar dari koran. Nah, ada gambar barang yang terbuat dari koran maksudnya. Nah, pada gambar ini, apakah ini bisa disebut anyaman? Bisa jadi. Yang kedua, piring rotan. Apakah ini juga anyaman? Bisa jadi. Yang ketiga, hihit atau gegeber. Apakah ini juga termasuk anyaman? Tentu saja. Nah, dari ketiga gambar ini kita lihat memang ini disusun secara kalau misalkan itu muncul orang Sunda nama di bulat-belit hingga menghasilkan bentuk yang baru. Nah, meskipun berbeda, yang pertama itu dari koran, yang kedua itu bisa dari lidi ataupun dari rotan, yang ketiga itu dari bambu. Nah, ketiga gambar ini merupakan anyaman. Cuma yang berbeda itu dari bahannya, untuk bahan membuat anyamannya. Tapi secara keseluruhan, ketiga gambar ini merupakan anyaman. Oke, next pada gambar selanjutnya. Pada slide selanjutnya. Nah, apa itu anyaman? Nah, anyaman ini merupakan proses menghilangkan bahan-bahan, bisa dari tumbuhan atau benda lainnya, bisa juga dari barang bekas. Seperti tadi yang disampaikan oleh moderator kita, bahwa bisa jadi dari bungkus kopi dibuat anyaman, dibuat juga menjadi karpet. Bisa jadi juga dari koran dianyam, bisa membentuk sendal ataupun bentuk lainnya. Bisa jadi juga bahwa saat ini kita menginjak di bulan Ramadan, pada saat satu Syawal itu kita sering makan ketupat. Nah, proses membuat ketupat itu menggunakan teknik menganyam, di mana di situ menyilangkan janur-janur atau daun-daun kelapa menjadi sebuah bentuk yang disebut dengan ketupat. Oke, selanjutnya bahwa menurut sejarah ya, bahwa anyaman ini merupakan keahlian asli orang Indonesia, khususnya suku Melayu, karena memang dilihat dari apa? Memang dilihat dari bentuk bangunan-bangunan khas di tiap-tiap daerah, khususnya di Jawa Barat, bahwa rumah khas yang ada di daerah Jawa Barat itu merupakan rumah panggung. Nah, rumah panggung di sini identik dengan kayu, dan biasanya dinding-dindingnya itu tidak terbuat dari tembok, karena memang dulu khusus orang yang sangat kaya yang bisa membuat tembok. Jadi dindingnya itu menggunakan bilik ataupun misalkan anyaman yang terbuat dari bambu. Nah, yang kedua juga bahwa di sini disebutkan bahwa pengikut Sunan Gunung Jati mengajarkan berbagai kerajinan tangan untuk menarik masyarakat. Nah, menarik masyarakat di sini jadi ketika menyebarkan agama Islam, di situ dituliskan bahwa di sela-sela kegiatan menyebarkan agama Islamnya itu, ada pelatihan. Kalau zaman sekarang ini ada pelatihan membuat anyaman, entah itu berupa anyaman untuk wadah, untuk menanak nasi, untuk bikin hit dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya anyaman-anyaman itu dibagi menjadi beberapa teknik, tapi untuk yang paling banyak digunakan di masyarakat, saya mengambil 4. Yang pertama itu anyaman tunggal. Anyaman tunggal itu biasanya itu dibuat dari bambu ataupun bahan-bahan lainnya. Kalau misalkan anak-anak SD, biasanya itu yang paling pertama dalam membuat anyaman itu yaitu anyaman tunggal, di mana anyaman tunggal ini seperti bisa dilihat pada gambar bahwa seperti papan catur, seperti itu. Seperti papan catur, ada yang hitam atau ada yang putih. Kalau di sini di gambar ini ada yang kuning, ada yang putih. Nah, selanjutnya teknik anyaman bilik atau teknik bambu. Seperti bisa kita lihat pada atap-atap langit yang menggunakan bilik, khusus bukan bilik yang terbuat dari kulit bambu, tapi yang terbuat dari dalam batang bambu tersebut. Nah, itu berbentuknya seperti ini, seperti gambar ini. Nah, untuk yang ketiga, yaitu teknik anyam teratai. Bisa dilihat, nah,
bilik bambu juga, khusus untuk yang menggunakan bagian batang bambu yang luar, itu berbentuk anyaman teratai, ya, seperti ada pada gambar di samping. Nah, untuk yang keempat, teknik anyaman seperti ini dijumpai pada benda-benda seperti kipas. Nah, yang keempat ini, teknik anyaman berbentuk cengkeh. Ya, seperti ini. Bisa dilihat bahwa ada dalam satu kotak itu ada 4 titik. Nah, itu merupakan kalau misalkan dilihat itu sama seperti bunga cengkeh atau cengkehnya sendiri. Nah, sekarang kita ke bagian yang kebersamaannya. Nah, menurut KBBI bahwa kebersamaan itu adalah hal bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebersamaan itu adalah aktivitas yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebersamaan di sini bisa diambil juga kita bisa garis bawahi, maksudnya bisa garis bawahi bahwa ketika kita melakukan kegiatan, entah kegiatan apapun yang tentunya positif, bisa diskusi atau bisa tolong menolong dan lain-lain juga, itu bisa juga disebut kebersamaan. Atau pada saat di kelas ketika kita menerangkan materi A, semua siswa dapat menerimanya materi A. Tidak ada siswa yang dibeda-bedakan. Misalkan ada yang menerima materi A, ada yang menerima materi B, seperti itu. Jadi khusus untuk kebersamaan, semuanya mendapatkan perasaan yang sama, semua mendapatkan hak yang sama, dan ketika ada yang kesusahan bisa dilakukan nilai-nilai afektif yang lainnya, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ketika ada satu orang yang kesusahan, temannya bisa membantu, temannya yang lebih tahu bisa membantu. Nah, maka dari itu, kenapa saya mengambil judul memupuk nilai kebersamaan berdasarkan anyaman. Jadi saya akan sedikit bercerita mengenai kegiatan menganyam di sekolah tempat saya bekerja, seperti itu. Jadi di tempat saya bekerja atau mengajar, bahwa menganyam itu hampir sama seperti ekskul, tapi bukan ekskul. Mungkin masuknya kalau misalkan saya lihat ataupun misalkan saya ngobrol dengan Pak Kepala sekolah, bahwa anyaman di sini atau menganyam ini masuk ke dalam muatan lokal tentunya. Jadi hampir tiap minggu diajarkan. Nah, tetapi mengajarkannya itu tidak anak-anak itu diberitahu bahwa dalam menganyam, karena memang membutuhkan teknik daripada materi, jadi anak-anak lebih cenderung 30% diberi materi dan 70% diberi praktek, seperti itu. Nah, jadi pertama itu sejak kelas 3 SD, anak itu dibekali bahwa pada saat kelas 3 SD, anak diberikan atau diminta menganyam secara tunggal. Nah, setelah anyaman tunggal itu, biasanya anak diberi bahan dengan apa? Biasanya dengan kertas. Untuk diajarkan, dibimbing oleh guru kelasnya, di mana satu orang siswa membuat satu anyaman dengan bahan kertas tadi. Nah, untuk tahap selanjutnya yang memang agak sulit, siswa kelas 3 tersebut diinstruksikan untuk membuat anyaman dengan bahan pelepah pisang. Nah, berhubung pelepah pisang agak sulit, jadi setiap siswa diminta untuk saling tolong-menolong atau saling kerjasama, misalkan seperti ini. Jadi ketika ada siswa yang mempunyai banyak pelepah pisang, siswa yang lain bisa ikut. Maksudnya bukan ikut terima jadi di sekolah, tidak, tetapi ikut mengelola pelepah pisangnya, di mana ketika mengambil pelepah pisang ada beberapa tahap yang harus diuruskan. Yang pertama itu kita harus kalau misalkan di bahasa Sundanya itu moeken pelepah pisangnya, di mana pada saat moeken ini butuh proses yang lumayan panjang jika langit mendung, seperti itu. Nah, setelah selesai, pelepah pisang tersebut dipotong menjadi sebuah hampir sama seperti balok tapi berukuran panjang,
panjang 20 cm ataupun misalkan sesuai yang kita inginkan dengan lebar 1 cm. Kenapa 1 cm? Karena memang biasanya agar tidak terlalu besar ukurannya seperti itu. Nah, dari sini kita dapat ambil poin bahwa ketika kita mengambil pelepah pisang itu tidak sendirian, tetapi kita tolong menolong dengan temannya. Kita mempunyai bahan lebih, teman-teman tidak mempunyai bahan, kita tawarkan. Nah, ketika kita tawarkan, di situ terjadi proses mutualisme atau saling menguntungkan, di mana siswa yang A atau siswa yang mempunyai pelepah pisang dibantu oleh siswa B yang membutuhkan pelepah pisang untuk melakukan proses hingga menjadi bahan yang siap anyam, seperti itu. Nah, selain untuk membuat anyaman tadi, anyaman tunggal, anyaman yang lain, siswa juga diajarkan untuk membuat anyaman kreasi siswa sendiri, seperti dapat membuat anyaman dari koran. Kalau misalkan itu di koran itu kita potong secara panjang dengan ukuran 2 cm dengan panjangnya itu seukuran koran, digunting, kemudian kita linting atau kita buat disimpan lidinya di tengah, kemudian kita linting sehingga membentuk bulat tapi panjang seperti itu. Nah, dari situ kita tumbuh, maksudnya kita tumbuh, kita susun melingkar pada suatu alas, setelah disusun pada alas tersebut, bisa kita bentuk, misalkan kita bentuk mau menjadi sebuah alas kaki. Nah, setelah dibentuk menjadi alas kaki, setelah dibentuk menjadi alas kaki, anyaman tersebut kita hias, bisa pakai manik-manik, atau misalkan kita hias, walaupun misalkan ingin mengkilap, bisa juga memakai vernis seperti itu. Nah, dari sini juga kita diajarkan bahwa ketika membuat sendal, tentunya siswa tidak mungkin dibuatkan untuk satu orang satu, tetapi kita buatkan secara kelompok. Nah, dari sini terjadi nilai kebersamaan, di mana nilai kebersamaan itu siswa sama-sama memikirkan bahwa, oh, bagaimana cara membuat anyaman dari sendal ini, bagaimana cara atau tahap apa yang harus pertama dilakukan, seperti itu. Nah, jadi dalam kebersamaan dapat terpupuk nilai tanggung jawab, di mana setiap siswa punya andilnya masing-masing, tiap siswa punya job desk-nya masing-masing, tiap siswa bertanggung jawab atas job desk-nya tersebut. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama di sini tentunya untuk mencapai tujuan atau goals-nya. Misalkan siswa ingin membuat anyaman yang pada akhirnya anyaman tersebut dibentuk menjadi tas. Nah, bisa jadi pembagian tugas, hingga akhirnya kerjasama tersebut menghasilkan suatu anyaman yang ditujunya atau jadi menjadi sebuah tas. Kerjasama, gotong royong, tolong menolong. Nah, sifat tolong menolong ini bisa kan di kelas. Ketika kita mengajarkan bahwa kita mengajarkan anyaman tunggal, ada temannya yang kesusahan, bisa jadi untuk siswa yang sudah menguasai anyaman tunggal ini membantu siswanya yang lain, karena memang kita untuk membuat anyaman diperlukan teknik khusus. Tentunya siswa juga harus dibarengi dengan motorik halus yang memang harus sangat hati-hati pada saat membuat anyaman ini sendiri. Bisa jadi ketika kita membuat anyaman dari kertas, apabila tidak hati-hati bisa jadi kertas tersebut sobek, atau bisa jadi juga malah kertas tersebut rusak, kotor, ataupun misalkan lem yang dibuat untuk anyaman tersebut bleber, seperti itu sih. Nah, selanjutnya itu untuk nilai-nilai yang terpupuk pada siswa. Nah, tidak hanya pada siswa, nilai-nilai ini juga bisa terpupuk dari guru-guru yang ada di SD Cipunagara, di mana sebelum memberikan materi pada siswa, tentunya guru tersebut harus menguasai. Ketika ada
guru yang lebih dahulu bisa atau lebih dahulu tahu tentunya mengajarkan kepada gurunya yang lain. Seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar slide ada sebuah anyaman yang berbentuk kapal. Nah, berbentuk kapal ini merupakan hasil dari inovasi guru di SD Cipunagara dengan sumber bisa melihat dari internet. Nah, kemudian setelah melihat dari internet, guru tersebut memikirkan bagaimana cara membuat ini. Nah, tentunya dipraktekkan dengan bahan yang sudah ada di sekolah. Karena memang di sekolah kebetulan selalu ada bahan dari bambu untuk membuat anyaman seperti itu. Nah, ini untuk gambar kapal merupakan hasil dari anyaman guru SD Cipunagara. Untuk yang tas juga merupakan hasil gambar dari hasil anyaman dari SD Cipunagara. Nah, kebetulan karena tadinya untuk yang tas ini merupakan hasil kria anyaman di tingkat kecamatan dan akan dibawa ke tingkat kabupaten tahun sekarang. Tetapi berhubung ada pandemi corona, jadi untuk FLS 2N ini dibatalkan seperti itu. Nah, untuk gambar ini yang ketiga bisa dilihat ada yang sedang membangun gapura. Nah, ini merupakan kegiatan saat jambore ranting di Kecamatan Wado karena memang di kecamatan semua sekolah sudah mengetahui bahwa SD Cipunagara identik dengan anyaman atau kira anyaman, maka pada saat pelaksanaan jambore ranting pun SD Cipunagara yang ke waktu itu kebetulan mendapatkan jatah bahwa SD Cipunagara mewakili Provinsi Banten, maka diambillah membuat tema Provinsi Banten dengan anyaman. Seperti bisa dilihat di situ ada gapura yang terbuat dari anyaman yang disusun oleh guru-guru Cipunagara dan atapnya itu dari daun erih atau dari rumput. Seperti itu. Nah, mungkin saya garis bawahi bahwa dengan menganyam ini banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh SD Cipunagara. Baik dari sisi kekeluargaan, sisi kerjasama, sisi gotong royong, sisi tolong menolong, dan hal-hal positif lainnya. Seperti ketika ada guru yang terlebih dahulu bisa, kemudian mengajarkan, dan yang diajarkan tidak bisa, mereka mensupport dan mengajarkannya dengan sabar. Meskipun terus-menerus tidak bisa, tetapi diajarkan dengan sabar seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ada sedikit quotes. Yang pertama itu dari BDU Zaman Said Nursi. Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu, sedangkan saling permusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandek atau tidak berjalan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Nah, dengan anyaman ini sudah memberikan bukti bahwa banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh SD Cipunagara, terlebih dengan nilai kebersamaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Reza yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, menambah lagi ilmu pada malam hari ini. Mangga kepada seluruh peserta atau instruktur, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang diskusikan, mangga saya tunggu. Nah, sebelum ini sambil nunggu mungkin ya Pak Reza, sambil menunggu pertanyaan dari audiens, dari partisipan semua, mungkin ada sedikit yang ingin saya bahas, Pak Reza. Itu kan idenya Pak Reza identik sekali tadi ya dibilang, identik sekali dengan kria anyaman, FLS 2N. Adakah tips dan trik ketika mengajarkan menganyam kepada siswa, karena sempat kemarin sebelum FLS 2N itu seleksi satu sekolah kalau di sekolah saya. Nah, kebetulan di anak
di kelas saya itu beberapa sampai menangis itu di kelas 3. Sampai menangis karena tidak bisa, padahal itu anyamannya hanya anyaman biasa dari rotan, dari daging rotannya itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya ketika proses memupuk nilai kebersamaan dengan temannya itu eh, lebih berjalan efektif, karena nangisnya itu karena tadi buatan saya mah udah bener, gara-gara dia jadi salah, Kak. Jadi malah ada hal seperti itu. Mohon mungkin bisa di-share tips dan Oke, triknya, karena kemarin kendalanya saya seperti itu. oke. Terima kasih Bu Tira. Nah, kebetulan untuk di SD Cipunagara bahwa mengajar anyaman ini dimulai dari kelas 2. Nah, dari kelas 2 itu, pertama itu siswa diminta untuk menggambar. Bebas pokoknya berbentuk dengan anyaman. Nah, mungkin dengan bantuan guru kelasnya, kemudian kan gambar anyaman itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, biasanya mulai menganyam itu di kelas 3. Yang saya ketahui ya, hasil ngobrol dengan guru yang bersangkutan, karena memang eh, saya hampir sama dengan Bu Tira, cuma baru 1 tahun ya di SD tersebut. Ternyata ketika mengajarkan itu memang kejadian seperti itu ya. Eh, Kalau misalkan siswanya banyak, biasanya kita agak kerepotan sebagai guru kelas untuk mengelola kelasnya. Apalagi ketika ada kita misalkan berangkat ke pojok kiri. Nah, pojok kanan itu agak ribut. Kita juga agak kesulitan. Nah, langkah di sini yang biasa dilakukan oleh sekolah kita biasanya kita menganyam itu siswa diminta di luar atau di lorong. Nah, dan pada saat menganyam biasanya anyamannya tersebut itu kita ibaratnya itu tidak menggunakan bahan yang bukan lembek ya apa ibaratnya teh lentur kayak kertas itu. Adapun misalkan pakai kertas itu kita harus buat ibaratnya ke dalam bahasa Sundanya itu dibuat keras. Bisa jadi pada saat menganyam kertas tersebut di belakangnya itu kita lempar ke lidi sehingga bisa masuk dengan keras. Nah, yang paling susahnya itu bukan pada saat menyusun anyamannya tersebut, tapi ketika kita menyusun supaya anyamannya itu tidak renggang. Nah, biasanya di situ proses yang memang agak rumit. Seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa menganyam itu pada saat siswa menganyam, siswa khususnya untuk yang kelas rendah itu dengan bantuan lidi. Maksudnya lidi tersebut itu jadi lidi itu ditem pada kertas, ibarat nama kalau bahasa Sunda nama tuturus. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dimohon pada siswa jangan membuat anyaman tersebut tipis, tapi sebisa mungkin agak keras. Kenapa agak keras? Bisa jadi karena memang siswa kelas rendah itu agak riskan, tangannya basah ataupun seperti apa, banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, agar hal-hal seperti itu dapat terhindarkan kira. Jadi yang pertama tadi saya bilang bahwa menggunakan tuturus, yang kedua menggunakan bahan yang tebal, yang ketiga tentunya karena memang kebanyakan guru di guru orang tua siswa di SD Cipunagara Petani dan sudah terbiasa dengan identik anyaman. Ketika ada siswa yang tidak selesai di sekolah, tidak selesai di sekolah dengan bantuan guru, biasanya itu dikembalikan kepada orang tuanya dengan bantuan orang tuanya. Nah, dan yang keempat, kebiasaan SD Cipunagara ketika di lorong juga pada saat menganyam, biasanya itu menganyam itu dari kelas 3, 4, 5, 6 semuanya di lorong, semuanya keluar. Jadi ketika ada yang tidak bisa, kita bimbing di situ. Ketika kita lihat dibimbing dengan sabar, ketika sudah selesai ataupun misalkan dilihat oh anak ini sudah lancar, kita tinggalkan pindah ke siswa yang lain. Mungkin seperti itu Bu Tira, khusus untuk Ya. yang di SD Cipunagara. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Hayati. Terima kasih Pak Resa paparan materinya.
Izin bertanya, untuk persiapan lomba FLS 2N bidang anyaman ini, bagaimana sekolah mempersiapkan siswa-siswanya menghadapi lomba? Apakah bisa sharing tentang prestasi siswa yang sudah diraihnya untuk bidang anyaman? Enggak sih. Oke, jadi seperti ini Bu. Sebentar. Nah, seperti tadi saya bilang juga bahwa kebetulan di sekolah kita memang sudah dari dibimbing itu ataupun mata pelajaran ini dari kelas 3 ya. Jadi ketika sudah waktunya kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita bisa melihat bahwa siswa itu, kita sudah tahu bahwa siswa A itu bisa ikut lomba kriya anyam, bisa diikutkan. Nah, tentunya mempersiapkannya itu tidak langsung instan Bu, tetapi kita siapkan dari jauh-jauh hari. Meskipun tidak ada event FLS 2N, tapi kita tetap mempersiapkannya. Dan kadang anak-anak pun ada titik jenuh. Pak, kenapa terus menganyam? Pak, kenapa terus membuat ini? Seperti itu juga. Nah, itu tantangan kita. Bisa saja menyebabkan kita bahwa 70% itu pada saat belajar anyaman itu 70%-nya kita game, 30%-nya itu anyaman agar anak-anak tidak bosan seperti itu. Nah, untuk kayak anyaman, karena memang untuk di tingkat kabupaten nilainya itu subjektif ya, tidak seperti olahraga, tetapi lebih kepada penilaian seseorang ya. Tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan juklak dan juknis yang diberikan oleh masing-masing daerah. Misalkan seperti ini. Untuk yang tahun sekarang di Kabupaten Sumedang, kalau tidak salah mungkin saya agak-agak ingat mengenai juknisnya bahwa kriya anyaman itu ukurannya itu ditentukan. Kalau tidak salah maksimal itu 20-40 atau 30-40, tidak boleh lebih dari itu. Nah, tapi di sini juga kita harus tahu, harus jeli bahwa bisa saja anyamannya itu yang ditempel, tidak yang dibuat secara langsung. Seperti ada di beberapa daerah bahwa dalam membuat anyaman itu sudah jadi seperti puzzle. Nah, nanti kita susun puzzle-nya, ada yang seperti itu. Ada yang bahkan di tiap-tiap daerah itu bahwa anyamannya ini disusun oleh siswa dari awal sampai akhir hingga membentuk anyaman tersebut. Nah, jadi kembali lagi kepada juknisnya Bu, bahwa untuk di tingkat kabupaten, tapi kalaupun misalkan untuk di tingkat kecamatan, berhubung karena memang bukan sekolah kita yang melabeli dengan anyaman, tapi sekolah lain yang melabeli sekolah kita dengan anyaman. Jadi karena memang sudah biasa di mana-mana identiknya dengan anyaman, saat pramuka anyaman, saat yang lain juga kegiatan-kegiatan lain anyaman, bahkan waktu itu diminta oleh camat Kecamatan Wado untuk membuat stand di hari ulang tahun Sumedang yang dilombakan. Alhamdulillah pada saat itu juga sekolah kita yang mendesain stand tersebut dengan anyaman meskipun bentuknya berbeda dengan sekolah yang lain, jadi juara. Nah, mungkin itu Bu. Jadi kesulitan kita juara untuk di tingkat kabupaten karena memang penilaiannya subjektif. Jadi gimana juri? Yang paling penting kita harus tahu mengenai juri itu sukanya itu seperti apa, kebermanfaatan barang yang kita buat ini seperti apa. Nah, kebetulan walaupun misalkan kemarin itu FLS 2N yang di Sumedang itu dilaksanakan, khusus yang kira anyaman, SD Cipunagara akan membuat seperti pada gambar tadi, seperti itu. Nah, kalau untuk di tingkat kecamatan, insya Allah selalu juara 1 Bu. Itu seperti itu sih. Oke Bu Tira. Ya, Masya Allah sekali ya prestasi dari sekolah Paresa ini sudah terkenal dengan anyamannya. Berarti memang tidak singkat ya persiapannya. Dilakukan dari anak-anak tersebut mulai dari kelas 3 di Kota Paresa sampai dilombakannya itu biasanya kelas 4 atau kelas 5 ya.
Ya, di kelas lomba 4 atau kelas ikut 5. jadi mereka sudah akhir, jadi tidak serba duduk dadak gitu ya, kalau Iya. istilah Sundanya, tidak mendadak, jadi sehingga Jadi, hasilnya pun tidak mengecewakan prosesnya. iya. Jadi gue Anggap kira enak di sekolah kita juga enak gitu kan, karena memang tidak muridnya itu cuma 120 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi tidak terlalu banyak. Bahkan di kelas 6 hanya 14, di kelas 5 23, di kelas 4 cuma 14 orang. Jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk membimbing siswanya. Seperti itu sih. ya geroh gitu pengennya istilahnya. Nah, betul. Ya, jadi Seperti iya, itu. jadi semua siswa bisa tereksplorasi minat bakatnya, kemudian dikembangkan oleh gurunya. Salah satunya ini Nyaman, dan Masya Allah dan Alhamdulillah sudah menelurkan prestasi-prestasi yang Masya Allah membahagiakan, membanggakan. Di samping tadi ada nilai kebersamaan juga yang terjadi pada prosesnya seperti itu mungkin Pak Resa. Mangga Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu sekitar 14 menit. Barangkali ada yang mau didiskusikan, berbagi atau bertanya, silahkan saya tunggu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak, mungkin ya ini Pak Yus. Mohon maaf kalau saya salah. Dari Pak Yus katanya ini sekolahnya di daerah mana? Di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Ya, jadi sekolahnya Pak Resa ini ada di Kabupaten Sumedang. Nama kecamatannya adalah Kecamatan Wado, di mana Kecamatan Wado ini adalah kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota Sumedang ya Pak Resa. Perlu ditempuh berapa menit dari Cileunyi ke Sumedang kota aja. Sekitaran 23 kilometeran, 25 kilo dari Sumedang kota ke Wado. Dekat dari Malangbong. Betul, berbatasan dengan Garut, ya, dengan Garut gitu, lokasinya. Itu mungkin Pak Yus, mangga. Ada lagi. Waalaikumsalam. Iya, saya yang nanya tadi, saya Yus. Ya Pak. Ini SD ya Pak ya? Ya SD. Mau tanya, itu di daerah Wado, yang dekat ke Malangbong ya? Ini jenis bambunya pakai jenis apa ya? Oh, kalau bambunya Pak itu tergantung kitanya Pak, tergantung karena memang bisa jadi juga kalau misalkan kita menginginkan tadi itu seperti yang ada di tas, ada yang hitam, itu kita pakai bambu hitam. Tapi kalaupun misalkan hanya anyaman bilik biasa, itu pakai kalau misalkan bambu tali itu Pak. Iya. Itu. Kawi talinya? Kawi tali. Mohon, tali. Memang banyak bambu di wilayah situ? Kalau banyak bambu sih enggak Pak, tapi karena memang khusus di sini itu pengrajin gula wilayahnya ya Pak. Tapi pohon bambu itu ada dan memang tidak hanya terpatok di bambu Pak, seperti yang ini yang di tas itu kita menganyam dari pelepah pisang Pak. Oh gitu ya. Ya, dari pelepah pisang, kecuali yang pesawat sama kebetulan kalau kemarin itu ada foto yang udang. Nah, foto yang udang ini sudah terjual tuh Pak, ada yang beli, itu juga dari bambu. Bahkan kalau kemarin ini yang gambar di gapura-gapura itu anyaman dari daun kelapa kering Pak. Daun kelapa kering dianyam, anyaman bilik, disusun, di pinggirnya pakai bambu, terus agar kelihatan mengkilap, kita pernis Pak, seperti itu. Oke, siap. Oke, saya kira memang di sana wilayah yang banyak bambu gitu ya. Gitu saya kira misalnya khusus awi tali misalnya gitu, dan bambu hitam awi hideung seueur di dinya. Alhamdulillah Pak. Sebenarnya? Alhamdulillah aya. Iya. Nah, itulah insya Allah abdi pemburu bambu masalahnya.
Gitu. Ya, Pak. Iya. Insya Allah Pak Resa aja nih, Pak Resa. Ya, ya. Ya, Pak Resa insya Allah mungkin di silaturahmi ini salah satu yang bambu juga nih menara. Saya punya dari bambu. Menara yang mana, Pak? Ya, Oh, bentar ya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? bentar, Pak. Ya. Bentar, saya lihat dulu. Bentar. Bentar, Pak, saya stop sharing dulu ya. Oke, siap. Oke, mana, Pak? Ini Oh, saya iya. dari bambu juga. Nah, kayak gini nih. Ini hasil Ya. anak-anak juga. Oke. Bikin menara. Ya, Pak. Iya, makasih banyak Pak Resa walaupun baru masuk. Nanti Ya. saya Ya. akan lebih ini lagi. Ya, Pak. Terima kasih Pak Resa. Oke, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Yus, Masya Allah luar biasa. Kayaknya memang dari diskusi kita malam hari ini ada yang berjodoh, bukan berjodoh maksudnya berjodoh itu ya, berjodoh. Berjodoh ini Pak Yus juga sama, katanya pemburu bambu dan kebetulan di daerah dekat sekolahnya Pak Resa ada katanya tadi bambu hitam, dan nanti mudah-mudahan tidak hanya sampai kepada diskusi saat ini saja, tetapi bisa mungkin nanti bisa menjalin bisnis, bisa Ya. main juga Pak Yus ke Wado bertemu dengan Pak Resa di sana. Ya, enggak ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi, maka masih ditunggu, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Sebentar. Nah, siap silaturahmi panjang kata Pak Yus. Nuhun, sawangsulna Bapak, amin. Semoga silaturahim kita tidak hanya sampai diskusi saat ini saja. Enggak ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Jika tidak ada, mungkin akan saya tutup saja ya Pak Resa. Ya, mangga Bu Tira. Ya, akan saya simpulkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini membahas mengenai memupuk nilai kebersamaan dengan nyaman. Nah, Masya Allah, tadi disampaikan oleh Pak Resa bahwa di dalam proses pembelajaran menganyam itu kita bisa mengajarkan atau anak-anak bisa belajar mengenai bagaimana kebersamaan, bagaimana kerjasama, bagaimana tolong-menolong. Itu penanaman karakter mungkin ya Pak Resa, penanaman karakter melalui proses pembelajaran membuat anyaman. Itu juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan daerah kita di tengah saat ini kan sudah banyak barang-barang yang terbuat dari plastik tapi tetap eksis ya yang terbuat dari anyaman Ya. ini. Tapi Bu Tira, Dan proses-proses yang panjang tadi juga, pada akhirnya cek. Ya Bu Tira, sok mangga lanjutkan aja. Untuk dipotong. Ya, tidak apa. Dan tadi proses-proses panjang tadi akhirnya menelurkan prestasi yang Masya Allah gemilang gitu ya. Juara di kecamatan, kemudian menjadi perwakilan ke kabupaten, dan karya-karyanya juga bahkan dibeli ketika pameran tadi, bahkan diminta langsung oleh camatnya, Masya Allah. Berarti memang perlu digali lagi, jadi pembelajaran lagi khususnya untuk saya, mungkin umumnya untuk semua, mengenai pria anyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Resa yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang Pak Resa sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam pada Pak Ibnu. Ya, terima kasih Bu Tira. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Resa atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta, Ibu Instruktur dan juga penjawab yang senantiasa mendampingi kita. Dengan berakhirnya sisi tanya jawab, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua peserta.